Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi ingat selalu menjaga kesehatan, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan ikuti protokol kesehatan. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, jadi yang akan kita pelajari yang pertama itu adalah tentang sudut ya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, jadi bisa kalian lihat di sini. Jadi bagaimana caranya menentukan ukuran sudut, bagaimana ukuran sudut, kemudian bagaimana konversi dari suatu sudut dari derajat ke radian dan sebaliknya. Oke, untuk peta konsepnya, Ibu gambarkan seperti ini. Ya, jadi pokok bahasan kita adalah trigonometri. Nah, jadi kita akan bahas yang di awal ini, jadi ukuran sudut. Oke, jadi manfaat mempelajari materi ini dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali gunanya ya. Jadi di sini bisa digunakan untuk mengukur ketinggian suatu benda, pohon, pegunungan gitu ya. Kemudian dalam astronomi di sini untuk mengukur misalkan jarak antara satu planet dengan planet yang lainnya. Dalam ilmu navigasi juga bisa dimanfaatkan oceanografi. Ya, jadi banyak sekali manfaat kita mempelajari materi trigonometri ini. Oke, literasi sumber belajar yang bisa kalian pakai itu adalah modul, kemudian bisa internet, kemudian bisa juga berupa buku paket, kemudian dari YouTube. Nah, saya berikan gambaran seperti ini. Ini siapa? Ayo, coba tebak. Ya, jadi di sini ada Bapak Presiden kita, ini sedang menjadi penggembira ya dalam kejuaraan panahan. Nah, dari ilustrasi ini, gambar ini, coba kalian bisa nggak menentukan berapa sudut yang dibentuk oleh anak panah ini dan tali busur. Bisa nggak kira-kira kalian menggambarkan bagaimana bentuk gambarnya? Nah, oke. Jadi ini Ibu berikan dulu di ilustrasi awal ya. Nah, jadi selanjutnya coba kita bahas dulu tentang sudut ini. Ya, nanti kalau kalian sudah menguasai ini, pasti kalian akan bisa menggambarkan ilustrasi dari gambar yang saya tampilkan tadi. Oke, jadi pengertian dari sudut ini, sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal ke sisi akhir. Nah, jadi sudut ini kalau dia, coba dulu. Kalau sudut ini searah dengan putaran jarum jam, dia akan bertanda negatif ya. Jadi dia kalau searah jarum jam, nah jadi ini searah jarum jam itu akan bertanda negatif. Sementara kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam, itu sudutnya adalah bertanda positif. Oke. Nah, jadi ukuran suatu sudut. Oke, jadi kita bahas ini tentang ukuran suatu sudut. Nah, jadi sudut ini bisa dinyatakan dalam derajat, bisa juga dinyatakan dalam satuan radian. Oke, kita bahas dulu yang pertama, itu dalam derajat ya. Nah, ini tentunya tidak asing lagi bagi kalian bahwa derajat itu simbolnya seperti apa kan sudah tahu ya. Nah, kita tahu bahwa satu putaran itu berapa derajat ya? 360 derajat. Sehingga 1 derajat itu berarti 1/360 putaran. Nah, kan dulu ya. Oke, sekarang coba kita ke radian. Apa itu sebenarnya radian? Oke, saya berikan ilustrasi seperti ini. Nah, jadi ada lingkaran yang berpusat di O, kemudian ini ada titik A, ini ada titik B-nya, kemudian itu berlawanan arah ya, ini adalah R-nya. Nah, coba. Jadi sudut AOB itu dalam radian ya. Jadi dalam radian. Jadi sudut AOB dalam radian itu didefinisikan
Jadi sudut AB ini didefinisikan perbandingan antara panjang busur AB ini dengan jari-jari. Ya, jadi panjang AB dibagi jari-jari. Nah, jadi apabila panjang AB itu sama dengan R, jadi panjang AB ini sama dengan R, nah, sehingga sudut AOB berarti R per R. Ini sama dengan 1. Ya. Nah, maka sudut 1 radian itu didefinisikan sebagai sudut yang terbentuk ketika busurnya itu sama dengan jari-jari. Ya, jadi sudut 1 radian itu adalah sudut yang terbentuk ketika busur ini sama dengan jari-jari. Ya, ini 1 radian. Oke, selanjutnya coba kita bahas bagaimana sebenarnya hubungan antara derajat dan radian. Ya, bagaimana sebenarnya hubungan antara derajat dan radian. Oke, misalkan di sini gambarkan lingkaran yang berpusat di O, kemudian ada A. Nah, apabila OA ini kita putar, jadi 1 putaran penuh, akan berakhir di sini ya, B. Nah, sehingga busur itu, berarti busur AB ini berarti kan sama dengan keliling lingkaran ya. Ini sama dengan keliling lingkaran. Lingkaran itu adalah 2pi R. Nah, sehingga sudut AOB adalah, tadi pengertiannya adalah perbandingan antara panjang busur AB dengan R ya. Nah, di sini R nih, dari jari. Nah, karena panjang busur AB itu adalah 2πr, berarti di sini 2πr per R itu sama dengan 2pi. Nah, jadi 1 putaran itu sama dengan 2pi radian. Nah, sebelumnya Ibu sudah singgung bahwa 1 putaran itu sama dengan 360 derajat. Sehingga 2pi radian itu sama dengan 360 derajat. Berarti pi radian sama dengan 360 derajat dibagi 2. Berarti pi radian sama dengan 180 derajat ya. Berarti 1 derajatnya sama dengan pi per 180 radian. Oke. Nah, seperti itu ya. Berarti 1 derajatnya sama dengan pi per 180 radian. Sementara kalau misalkan 1 radian berarti berapa? 1 radian, kalau nyari derajat berarti 180 per pi. Per pi. Oke, jadi inilah hubungan dari derajat dan radian. Oke, coba kita perhatikan contohnya ya. Nah, jadi misalkan di contoh ini ditanyakan yang nomor 1, coba nyatakan sudut berikut dalam radian. Oke, jadi yang pertama, dalam derajat yang pertama ya. Jadi 2/3 putaran. 1 putaran kan 360 ya. Berarti tinggal dikalikan dengan 360 derajat. Berarti berapa nih? 2 kali 360 dibagi 3. Kalau ini mau disederhanakan dulu boleh. Ini 120, jadinya 220 kali 2 berarti 240 derajat. Oke, kalau ini setengah pi radian. Nah, berarti nyari derajat ya kita langsung saja kalikan dengan 180 derajat. Itu adalah 90 derajat.
Oke, gampang ya. Nah, selanjutnya yang kedua, misalkan ini yang ditanya adalah coba nyatakan sudut berikut dalam radian. 2/3 putaran. Nah, masih ingat nggak tadi bahwa satu putaran itu berapa radian? 2 pi radian ya. Berarti tinggal dikalikan aja kali 2 pi radian. Berarti sama dengan 4/3 pi radian. Nah, dari derajat ke radian. Nah, ingat nggak tadi caranya? Jadi 300 dikalikan dengan pi per 180 radian. Itu sama dengan kalau kita sederhanakan ini kita sama-sama bagi 6 bisa ya. 30 bagi ini berarti 5, bagi 6 berarti 3 pi radian. Oke, kira-kira bisa dipahami ya bagaimana mencari hubungan antara derajat dan radian. Jadi semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi kita akan ketemu lagi pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang perbandingan trigono pada segitiga siku-siku. Oke, saya akhiri. Selamat